Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melanjutkan materi tentang mata kuliah Pancasila yang bertemakan fungsi dan Pancasila dalam bingkai moderasi pertama di perguruan tinggi. Sebelum pembelajaran pagi kita mulai, mari kita awali dengan baca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang kemarin, kita membahas tentang konsep dasar, tujuan, dan pendekatan Pancasila. Sebelum masuk ke pertemuan yang ke-7 ini, akan saya akan dulu pada yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, Tasila, Mbak Krista, Mbak Kita, Mbak Ya, dan hadir siapa ini? Saya hadir. Semua hadir? Semua hadir. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan tema RPS yang ke-7, yaitu materi tentang fungsi dan kedudukan Pancasila dalam bingkai moderasi beragama di perguruan tinggi. Yang pertama, sebelum kita membahas tentang kedudukan, yang perlu kita garis bawahi yaitu ada beberapa makna Pancasila yang kita pelajari mulai dari RPS yang pertama, bahwa yang kita tahu Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi ideologi dasar negara bangsa Indonesia NKRI. Dari beberapa teori yang ada dan para ahli, dapat saya simpulkan bahwa Pancasila merupakan landasan dari segala keputusan bangsa. Artinya hari ini Pancasila menjadi keputusan yang final dari para pemimpin kita dalam menentukan arah dan kebijakan bangsa ini dalam berlangsungan pembangunan baik di bidang SDM dan sumber daya alam. Dan Pancasila menjadi ideologi tetap pada bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Kita tahu bahwa Pancasila ini terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman kita dari butir-butir yang ada di dalam nilai-nilai kandungan Pancasila. Sebut saja sila pertama yaitu tentang ketakwaan kepada Tuhan, bahwa Indonesia sudah mengakui bahwa kita ada ragam agama, ya, ada agama Islam, ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama kepercayaan. Dan semua pemeluk agama itu dilindungi oleh undang-undang. Setiap warga negara Indonesia berhak memilih dan berhak menganut ajaran agama masing-masing. Itulah mencerminkan bahwa keragaman ini menjadi bukti bahwa Pancasila bisa diterima oleh semua golongan. Nah, menjadi cerminan ideologi bangsa, yaitu bahwa Pancasila itu menjadi potret, ya, potret berbijak bagi langkah-langkah bangsa Indonesia ini untuk menentukan arah kebijakan baik skala mikro maupun skala makro. Selanjutnya yaitu fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, fungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Tadi yang menunjukkan bahwa di dalam aspek sila kedua itu ada sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan kita wajib, dalam istilahnya kita harus mempunyai pedoman bahwa dalam bidang pendidikan itu ada istilah harus memanusiakan manusia. Bahwa kita sebagai pemerintah, ya, kita tidak boleh menganggap ada satu langkah yang tidak tepat, ya, bagi bangsa ini untuk menentukan arah kebijakan baik skala nasional maupun skala lokal. Nah, pandangan hidup ini bisa dimaknai bahwa semua aspek atau butir-butir Pancasila ini nggak ada. Pancasila itu menjadi satu landasan berpikir kita sebagai masyarakat untuk kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fungsi yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang terakhir yaitu sebagai pemersatu bangsa. Dalam kacamata bahasa, ya, atau untuk etimologi, yaitu moderasi bermakna kesedang-sedangan atau tidak
berlebihan. Kita sebagai kaum umat Islam, kaum Muslim itu sudah diberikan rambu-rambu dalam apa itu innallaha la yuhibbul muslimin. Dalam hal apapun kita tidak diperkenankan berlebihan, apalagi dalam konteks kita beragama. Dalam bahasa yang lain, dalam kamus bahasa Indonesia yaitu bermakna pengurangan kekerasan. Kita tahu bahwa di akhir tahun 2018 itu terdapat banyak kelompok-kelompok ekstremis ya yang berupaya untuk melakukan kekerasan atau upaya Islamisasi dalam konteks beragama. Sebagai Muslim kita harus mengenal moderasi sebagai sebuah makna, yaitu yang bermakna tawasud ya, atau tengah-tengah atau ideal dimenai dengan kata adil. Ada tawazun, tasamuh, tawazun itu bermakna sama. Dalam makna yang lain, ini langsung saja dalam makna sebagai istilah, moderasi bisa dimaknai sebagai upaya bentuk bahwa kita mempunyai tugas untuk sebagai agen perubahan ya. Moderasi beragama dimaknai untuk upaya mengurangi kekerasan baik yang bersifat keekstriman dalam praktek beragama. Makna yang kedua bisa dipahami sebagai cara pandang atau berpikir sikap dalam mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Makna yang ketiga yaitu sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama yang eksklusif dan penghormatan pada praktek beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Apalagi kita di Blora itu mengenal adanya suku Samin. Suku Samin itu mempercayai agama kepercayaan. Meskipun sekarang sudah mulai berubah, ya ada masyarakat Samin yang sudah mulai mengenal agama secara kodrati, nggak seperti yang dulu. Selanjutnya, ini secara histori, tidak perlu saya sampaikan secara utuh bahwa tadi pluralisme itu bermakna beragam. Ya. Budaya kita, contoh budaya orang Blora, Jawa, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu berbeda dengan budaya orang di luar Jawa. Kalau di Bali kan itu potret miniatur bangsa Indonesia. Kita mau menemukan moderat yang sungguhnya itu ada di Bali. Di sana ada berjejer rumah ibadah, semua ibadah menjadi satu. Itu bentuk bahwa Indonesia itu negara yang luar. Selanjutnya, ini menurut perspektif menang agama bahwa moderasi bermakna proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran secara adil dan seimbang. Karena ini agama yang dimaksud itu agama, semua agama yang di Indonesia, ya itu untuk menghindari apa? Perilaku ekstrim yang berlebihan kepada pemeluk agama dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ini tolak ukur. Nah, orang dikatakan moderat itu ketika memiliki 4 hal. 1. Tidak memiliki sikap terbuka termasuk terhadap masukan baru. Ini kecenderungan ya. Kita temukan di beberapa tempat itu ada tokoh agama ya yang hanya mengenal satu ayat, satu hadis digunakan untuk mensiarkan agama. Pemahaman yang sempit, pemahaman yang parsial terhadap agama itu ya memungkinkan orang akan menyampaikan agama hanya tidak kepada yang substantif atau yang isi. Nah, kita harus mempunyai sikap terbuka itu tidak menolak ketika ada pemahaman baru. Yang kedua, selalu berpikir rasional. Yang ketiga, tawadhu atau rendah hati. Yang terakhir, selalu berpikir bahwa apa yang dilakukan harus membawa sisi manfaat. Yang selanjutnya ini tentang implementasi moderasi beragama. Ada 4, yaitu yang pertama internalisasi nilai-nilai esensial ajaran agama. Kita diwajibkan untuk mempelajari agama itu secara substantif. Esensi dari agama tadi yang saya sampaikan itu tidak ada agama apapun yang mengajarkan tentang kekerasan, apalagi berbuat yang tidak baik. Meskipun ada oknum-oknum pelaku agama
itu kecenderungannya tadi ya, yang menyimpang dari ajaran agama masing-masing. Yang kedua, dikatakan mempunyai sifat moderasi beragama itu memperkuat komitmen bernegara. Ya, dalam beberapa hal itu kita mengenal istilah PBNU ya. Satu, Pancasila, kedua, Bhinneka Tunggal Ika, negara atau NKRI, yang keempat Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, peneguhan atas sikap toleransi, baik toleransi intern umat beragama atau antar umat beragama. Yang terakhir, menolak segala jenis kekerasan atas nama agama. Di beberapa hal yang kita sampaikan, mungkin sebelum saya tutup masih ada 3 menit untuk pertanyaan mulai dari Pancasila dan moderasi beragama. Silakan. Oke, Bapak. Ya. Sebelumnya pertanyaan yang saya ini izin bertanya Pak. Tadi Bapak sampaikan mengenai Pancasila adalah sebagai bingkai dalam moderasi beragama, yang dimana Pancasila dijadikan patokan dan titik akhir dalam melakukan sesuatu termasuk dalam moderasi beragama. Tapi ada kala masyarakat Indonesia yang anti akan Pancasila sehingga menimbulkan tidak saling menghargainya antar sesama berumat beragama. Yang saya tanyakan, hal apa yang bisa kita lakukan supaya Pancasila bisa tertanam pada jiwa seseorang yang anti Pancasila tersebut sehingga moderasi beragama tetap berjalan dan tetap damai. Mungkin hanya itu. Yang lain? Dulu ya. Nah, satu, bahwa hari ini tugas kita ya sebagai generasi milenial itu harus ya menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang sering kita lihat di dalam masyarakat itu, contoh ya, zaman saat saya kecil dulu masih ada giat gotong royong bersih-bersih desa setiap hari ini. Nah, tugas kalian hari ini, kemajuan iptek yang sangat tinggi itu memaksa kita harus tidak menolak perkembangan zaman iptek ini. Kita harus membersamainya dengan pemahaman Pancasila dan keagamaan yang seimbang ya, seimbang. Antara Pancasila dengan keragaman itu ada ikatan yang erat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya, ada nilai yang pertama itu tentang yang pertama kita harus menjaga tadi kerukunan antar umat beragama. Apalagi dalam konteks mahasiswa kita pasti tidak saja satu jurusan, yang pasti ada yang dari apa ini ngomong dua ya, ada yang dari beda kecamatan, ada yang beda apa pondok pesantren atau nanti beda yang lain, itu harus kita maknai sebagai keragaman. Nah, ketika keragaman ini tidak dimaknai sebagai apa upaya bahwa kita negara yang kaya, tadi akan muncul ego sektoral, ya, ego antar personal. Contoh Mbak Tia ini mengenal orang mana? Berarti jikan nih. Nah, dan kita ngomong jikan dengan gaya yang luar biasa. Sehingga dalam kita bekerja itu kita harus tadi tidak meninggalkan kearifan lokal, tapi bisa menyambut tadi perkembangan global. Dan ini terus kita bagaimana kita mengajarkan generasi kita untuk pentingnya ya tadi melestarikan budaya lokal. Belum kita ngomong tradisi ya, belum lagi ngomong budaya, apalagi kearifan lokal. Nah, kekayaan yang alam yang kita miliki ini sebagai bentuk tadi apa? Upaya untuk menjaga pluralisme. Ketika ada pemahaman orang yang sempit dari Pancasila, kita kembalikan bahwa tadi sebagai upaya kita mencintai tanah air, kita harus kembalikan bahwa kita sebagai negara yang majemuk itu berdiri atas semua golongan. Itu jawaban dari saya. Yang lain? Cukup ya? Oke, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa nanti dipelajari untuk tema-tema selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.